Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan, dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Dari zaman Bapak Bibit Waluyo dilanjut Bapak Ganjar 2 periode. Jadi apa Jawa Tengah? Jadi provinsi termiskin nomor 2 di Jawa. Di daerah yang menang nggak ada kecurangan emangnya? Kalau berpikirnya tuh cherry pick banget, logical fallacy banget. Padahal ketum loh. Saudara-saudara sekalian, saya mengenal Jawa Tengah dengan baik. Saya terpilih sebagai anggota DPR RI 3 kali. Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan, dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Namun dalam situasi ketika segala sesuatu bisa dimobilisasi oleh kekuasaan, maka yang terjadi adalah pembungkaman. Apa yang terjadi saat ini sudah di luar batas-batas kepatutan etika, moral, dan hati nurani. Karena itulah kepada seluruh simpatisan, anggota, dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan serta seluruh rakyat Indonesia, saya serukan terus-menerus, jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran. PDI Perjuangan tidak akan pernah lelah berjuang bagi keadilan dan melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan. Ingat bahwa pilkada seharusnya mencerminkan peningkatan peradaban. Etika, moral, hati nurani harus jelas tergambarkan. Ya, kenapa banteng bisa tersungkur di kandangnya sendiri, teman-teman? Jawabannya ada pada partai banteng sendiri. Coba deh mereka ini introspeksi, coba deh ingat rekam jejak ya. Rakyat mana sih yang mau punya pemimpin yang seharusnya mengutamakan dan mementingkan kesejahteraan rakyat, tetapi pemimpin itu harus nurut sama ketumnya. Mungkin masyarakat Jawa Tengah sudah terbuka ya matanya sekarang sehingga mereka berpaling dari PDIP yang sudah kurang lebih 15 tahun ya memimpin Jawa Tengah oleh para gubernur-gubernur yang berasal dari partai PDIP. Dan ini tentunya nyesek banget gitu kan, PDIP yang biasanya selalu menang di Jawa Tengah kali ini harus kalah. Dan statement ketum PDIP pun ramai ditanggapi para netizen. Berikut videonya. Nih ya, buat kalian-kalian yang ngata-ngatain kami warga Jawa Tengah ini SDM-nya rendah, nggak cerdas, miskin, pemikirannya primitif, gue kasih paham. Dengerin, gue ini warga Jawa Tengah. Kami ini adalah orang-orang yang cukup cerdas dan realistis. Kenapa? Karena 15 tahun Jawa Tengah ini dipimpin dari Partai Banteng. 15 tahun. Banteng, 15 tahun. Dari zaman Bapak Bibit Waluyo dilanjut Bapak Ganjar 2 periode. Jadi apa Jawa Tengah? Jadi provinsi termiskin nomor 2 di Jawa. Jadi apa lagi? Jadi pemegang UMP terendah di Indonesia. Nyata dan fakta bukan kalau gubernur kita nggak bisa kerja. Nyata dan fakta kan kalau pemimpin dari Partai Banteng ini nggak bisa kerja. Hah? Justru yang perlu dipertanyakan itu kalian, orang-orang yang masih memilih pemimpin dari Partai Banteng ini. Udah gak bisa kerja, arogan, suka intimidasi, kasar. Kok bisa? Justru kami ini orang-orang yang cerdas. Kami ingin memberi kesempatan kepada pemimpin lain. Gitu, udah gak mau lagi sama Banteng. Paham kalian? Assalamualaikum, selamat pagi. Pilkada telah selesai. Hampir di semua provinsi Banteng tumbang. Ini menjadi pelajaran buat kita semua. Jangan pernah merendahkan orang lain. Banyak orang bilang Mulyono bukan siapa-siapa. Mulyono hanya rakyat biasa sekarang. Ya, Mulyono lemdak karena Mulyono tidak mempunyai partai. Mulyono bukan ketum partai. Tapi Mulyono bisa
mengguncang Indonesia. Dan Mulyono dicintai hampir seluruh masyarakat Indonesia. Di pilkada membuktikan bahwasanya Mulyono lebih dari siapa-siapa. Jadi buat orang yang sangat membenci Bapak Mulyono, ya Bapak Joko Widodo, khususnya anak banteng, anak abah, Anda bisa lihat sekarang hinaan Anda kepada Bapak Mulyono yang tidak pernah beliau tanggapi. Ya, ternyata Mulyono, seorang Mulyono bisa mengalahkan partai besar. Seorang Mulyono mungkin bagi para pembenci ya adalah orang yang tidak punya power di Indonesia ini. Tapi ya Allah mengangkat derajatnya setinggi-tingginya. Karena apa? Karena hinaan yang selalu kalian lontarkan kepada Mulyono. Sumatera Utara, Jawa Tengah yang dibilang kandang banteng, akhirnya banteng tumbang dengan sendirinya. Karena apa? Karena Mulyono. Saya masih ingat ya perkataan Bapak Bambang Pacul, jangan dilawan orang baik. Karena orang baik itu ya ada backingannya, walaupun dia tidak punya partai, tapi Allah, Tuhan merestui apa yang dia buat. Karena apa? Karena Mulyono mempunyai hati yang bersih, yang hanya ingin memajukan negara Republik Indonesia ini dan memakmurkan rakyat Indonesia. Kepulauan Riau, gubernur, wali kota yang diusung oleh banteng tumbang. Ya. Kita tunggu babak selanjutnya, yaitu babak demo. Karena kan pembenci-pembenci Mulyono itu tidak akan merasa senang melihat semua yang diusung oleh Mulyono menang. Mereka mempersiapkan babak baru, yaitu babak demo. Ya, kalau kita dengar Bapak Luhut Binsar Panjaitan, beliau pernah bilang, kalau seandainya Bapak Jokowi sudah memihak pada satu paslon, ya, game is over. Sekarang sudah terbukti bahwasanya Mulyono yang selalu kalian bilang itu bukan siapa-siapa, sudah menjadi rakyat biasa, bukan ketum partai, ya, lemdak. Di pilkada Mulyono telah menunjukkan bahwasanya Mulyono masih ada di hati masyarakat Indonesia. Oke. Tapi kenapa coba nggak berpikir bahwa mungkin masyarakat muak akan dominasi banteng? Kenapa nggak coba berpikir bahwa masyarakat takut memilih calon-calon daripada banteng karena tahu mereka adalah petugas partai yang nurut sama Bu Ketum? Kenapa nggak coba pikir ke sana? Kenapa cuma nyalahin ada kecurangan? Dan lagi lucunya nih ya, kenapa sih kalau bilang ada kecurangan cuma di daerah-daerah yang kalah doang? Di daerah yang menang nggak ada kecurangan emangnya? Kalau berpikirnya cherry pick banget, logical fallacy banget, padahal ketum loh. Tapi kalau kita bicara masalah kecurangan, kita ngambil di mana Banteng has been slayed brutally di Jawa Tengah. Ini nyata ya, bahwa kemarin di FYP mah juga beredar, ada yang bagi-bagi gas melon, ada yang bagi-bagi sembako dengan gambar atau lambang daripada Banteng atau Pak Andika. Pak Andika Perkasa itu kan calonnya Banteng, bukan calonnya Kim. Kecurangannya di mana dong? Jadinya dari Kimnya. Nggak tahu. Intinya gini deh, kalau memang udah kalah, ya kalau memang ada kecurangan, buktiin aja. Nanti gugat di MK lagi. Ya nggak tahu kalau kalah menangnya, kan lihat dari bukti yang ada. Kalau memang bisa membuktikan, pasti dikabulkan. Lagian kalau mau bikin drama, kurang Pak Hasto, Bu. Kurang mateng kalau nggak ada Pak Hasto. Kurang tangisan Pak Hasto. Ibu Megawati tidak menerima kekalahan Banteng di kandang bantengnya, yaitu di Jawa Tengah. Bahkan Ibu Megawati mengatakan dari dulu katanya selalu menang, kader-kadernya militan. Tapi sekarang seolah-olah ada gerakan-gerakan yang tidak fair, bahkan ini di luar kepatutan etika. Ibu Megawati sampai mengatakan begitu. Jadi begini Bu, lain ladang, lain belalang, lain dulu, lain sekarang. Masyarakat pasti berubah. Bahkan terkait kemelekan politik juga tentu akan berubah dari generasi ke generasi. Pasti nggak akan sama dengan dulu waktu Ibu selalu menang.
Apalagi sekarang dengan adanya sosial media, teknologi, pasti itu bergeser, Bu. Nah, ini harusnya menjadi evaluasi bahwa ternyata sekarang kondisi rakyat di Jawa Tengah sudah berubah. Jadi jangan disamain dengan yang dulu. Lalu kemudian yang kedua, kekalahannya pasti karena perbandingan partai politik dong. Mesin partai tentu berbeda. Karena PDI melawan partai-partai yang banyak. Lalu selanjutnya yang ketiga, karena masyarakat sudah jenuh dengan bagaimana PDI Perjuangan 10 tahun terakhir menguasai pemerintahan. Termasuk gua sendiri ya, dari dulu tuh buronan dari PDIP nggak sampai sekarang belum ketemu. Harun Ibu Mega yang kami hormati, tentunya Ibu Mega lebih paham dan lebih berbijaksana. Di dalam sebuah pertarungan itu ada yang kalah dan ada yang menang, Bu. Oh iya, Bu, jika memang benar di Jawa Tengah itu adalah kandang banteng, lalu mengapa warga Jawa Tengah tidak memilih lagi banteng ketika pilkada saat ini? Jika memang banteng itu memperlakukan rakyat Jawa Tengah, tentunya warga Jawa Tengah tidak akan lupa dengan kebijakan-kebijakan atau program-program dari banteng. Lalu apa yang membuat warga Jawa Tengah tidak keberpihakan lagi kepada banteng? Bu, bukankah banteng itu sangat kuat, sangat bersinergi, parpor yang terbesar? Lalu kenapa bisa dikalahkan oleh sebuah dengan kekuasaan? Bukankah Ibu Mega sendiri punya kekuasaan tersebut? Oh iya, Bu, warga Jawa Tengah adalah warga yang hak mendapatkan dan bebas demokrasi memilih siapapun partai Ibu. Oh iya, Bu, jika ingin disayang oleh warga Jawa Tengah ataupun warga Jawa Timur, baiknya Ibu tidak memperlakukan atau merendahkan profesi warga tersebut, entah itu tukang bakso, entah itu tukang bansos, entah itu terima bansos, begitu maksudnya, Bu. Bagaimanapun warga tersebut adalah warga negara Indonesia yang masih Ibu butuhkan suaranya ketika pemilihan Pilpres dan Pilkada. Selayaknya dan sepatutnya Ibu Mega ini memberikan contoh role model yang baik kepada warga negara Indonesia agar warga Indonesia lebih menyayangi Ibu. Begitu, Bu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya hanya rakyat yang bersuara. Tolong jangan saya katakan dungu ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkembangan zaman sih teman-teman ya. Harusnya partai ini tidak menyamakan keadaan mereka dulu-dulu dan sekarang gitu. Yang dulu-dulu memang biasanya mereka selalu menang di Jawa Tengah dan akhirnya sekarang mereka kalah dan mereka langsung menuding adanya kecurangan atau pihak-pihak yang berusaha menghalalkan segala cara untuk memenangkan pemilu di Jawa Tengah ya. Tidak bisa seperti itu. Ini mendustai kehendak yang di atas gitu kan, karena roda itu berputar gitu kan, tidak selalu terus-terusan mereka terus yang menang. Kan tadi kurang lebih katanya partai banteng ini sangat kuat katanya ya, selalu menang, dan rakyat pun sekarang tuh sudah pintar gitu kan, mereka bisa melihat rekam jejak di media sosial. Itulah yang membuat mereka bisa berpikir dan terbuka gitu, dan lebih bijak lagi dalam memilih calon-calon pemimpin untuk memimpin kota mereka sendiri gitu kan. Nah seperti itu teman-teman, apabila teman-teman juga ada yang ingin menambahkan atau punya pendapat, silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah menyimak. Sehat selalu, lancar rezeki. Jangan lupa pamit, sampai jumpa lagi di next video.